Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar untuk mendefinisikan galian dan timbunan serta perspektif pengemudi dari jalan yang sudah kita desain. Langsung saja kita mulai. Untuk tahap pertama, kita akan mendefinisikan koridor surface dari jalan kita. Kita klik aja koridor jalan kita, lalu kita pilih koridor surface. Pada tab surface, pertama kita klik dulu yang di sebelah kiri ini. Kita klik aja, klik koridor surface, dan kita klik juga tanda tambah. Untuk add as break line, kita cek. Selanjutnya, pada tab boundaries, kita klik koridor 1, kita klik kanan, add automatically, dan kita pilih daylight. Sehingga daylight yang sudah kita buat sebelumnya bisa terassign pada koridor kita lagi. Selanjutnya kita apply aja. Kita klik rebuild the corridor. Lalu kita klik OK. Dan untuk warning bisa kita abaikan aja. Selanjutnya, kita akan membuat surface baru untuk perhitungan galian timbunannya. Caranya sama pada langkah pertama, yaitu kita pada bagian surface di toolspace, kita klik kanan, lalu kita klik fit surface. Kita buat name baru, misalkan kontur 2 untuk membedakan, dan stylenya kita ganti. Di mana style yang kita inginkan di sini adalah kontur 1 dan 5 meter, untuk desain. Lalu kita OK aja. Lalu kita klik tanda tambah pada surface, dan sudah ada pilihan kontur 2. Kita buka lagi, definition, dan kita klik pada edit. Kita klik kanan, kita pilih paste surface, dan kita acu kepada kontur 1 yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita OK. Selanjutnya pada boundaries, kita klik kanan, lalu kita klik add. Name-nya kita biarkan, dan untuk type kita ganti menjadi height. Lalu kita klik OK. Dan untuk select object, kita pilih aja surface, kita bisa ketik S, lalu kita enter. Nah, selanjutnya untuk pilih surface ini, kita bisa langsung aja klik tekan enter, dan kita akan memilih secara manual, di mana yang akan kita pilih adalah koridor 1. Lalu kita langsung aja klik OK. Oke, dengan demikian surface baru sudah terdefinisi lagi. Selanjutnya untuk pilihan kontur 1, kita klik kanan dan kita pilih surface properties. Lalu untuk surface style, kita ganti lagi menjadi no display, sehingga yang di display sekarang hanya kontur 2 saja. Lalu selanjutnya kita apply, lalu kita klik OK. Untuk tahapan selanjutnya, kita akan membuat sample line, di mana caranya sama dengan part 4. Agar tidak membingungkan, sampel line yang sudah kita buat sebelumnya bisa kita hapus dulu dan kita akan buat yang baru. Yaitu kita klik aja di sini, alignment, dan untuk center line-nya kita pilih fase 1, dan ada sample line group. Kita buka, dan SL collection ini bisa kita delete. Jadi kita klik kanan, lalu kita delete aja. Dan kita akan membuat SL atau sample line collection yang baru. Untuk membuat sample line sama, kita klik aja sample line, kita klik enter, oke. Nah, yang perlu dicatat di sini bahwa stylenya bukan existing ground, tapi akan kita ganti menjadi finished ground. Sama, semuanya akan kita ganti menjadi finished ground. Lalu jika sudah, langsung aja kita tekan OK, dan cara yang sama kita klik by range of stations. Nah, selanjutnya untuk left swat width dan right, kita sesuaikan dengan default aja. Dan untuk increment-nya, kita samakan semua, jadi 100 meter aja. Dan untuk additional-nya, kita masukkan yang awal dan akhir aja. Tapi sebetulnya untuk tahap ini juga dikembalikan kepada pilihan teman-teman masing-masing. Lalu kita klik OK. Jika udah, langsung aja kita tekan enter. Selanjutnya, kita bisa melakukan compute material. Nah, untuk compute material, pada toolbar kita ganti dulu ke Analyze, lalu kita pilih compute material yang ada di sini. Kita klik, alignment pastikan 101, dan line group pastikan SL collection yang sudah kita buat, yaitu SL collection 2, SL collection yang baru. Lalu kita klik OK, lalu pada jendela baru, untuk EG dan datum akan kita ubah, di mana untuk EG kita akan pilih kontur 1, dan untuk datum, kita akan pilih koridor.
Jika sudah, langsung aja klik OK. Untuk selanjutnya, kita bisa menampilkan tabel potongan melintang. Caranya sama seperti part 4. Kita klik lagi di Home, lalu kita klik Section View, Fit Multiple View. Alignment pastikan rasa 1, dan SL Collection pastikan SL Collection yang baru. Dan pada bagian Section View Table, kita klik, dan kita add di sini. Selanjutnya, kita klik aja Create Section View, dan kita tempatkan pada daerah kosong. Pada tabel penampang melintang yang baru, bisa dilihat di sini, kalau galian dan timbunannya sudah terlihat, di mana yang warna hijau ini merupakan timbunan dengan spesifikasi sebagai berikut, dan sebagai contoh, yang galian berwarna merah dengan spesifikasi sebagai berikut. Di mana setiap seasoning yang kita inginkan, gambar penampang melintang beserta tabelnya sudah keluar. Selanjutnya, untuk mengeluarkan total volume table, bisa juga kita lakukan, yaitu kita klik di Analyze, lalu kita klik aja Total Volume Table. Lalu alignment pastikan lagi, dan SL Collection juga, lalu langsung aja kita klik OK. Dan kita bisa tempatkan pada daerah kosong. Dan ini merupakan tabel perhitungan volume galian dan timbunan secara otomatis, termasuk volume kumulatif galian dan juga timbunan. Nah, jika teman-teman ingin mengekspor ini dalam Excel, bisa juga dilakukan dengan klik Volume Report. Lalu langsung aja kita klik OK, dan akan terbuka pada browser teman-teman. Untuk data yang ada, teman-teman bisa copy dan teman-teman pindahkan ke Microsoft Excel jika ingin dikalkulasikan lebih lanjut. Oke, kita kembali ke Civil 3D. Dan selanjutnya kita bisa juga menampilkan Mesh Hole Diagram. Untuk Mesh Hole Diagram, kita pilih juga ada fiturnya. Kita langsung aja tekan. Dan langsung aja kita create diagram. Karena parameter yang ada kita sesuaikan dengan default aja. Create diagram, lalu kita tempatkan pada daerah kosong. Dan dengan demikian, Mesh Hole Diagram pada jalan kita sudah keluar sebagai berikut. Oke, setelah perhitungan galian dan timbunan selesai, kita bisa juga menampilkan perspektif pengemudi. Di mana untuk menampilkan fitur ini, kita bisa klik Drive di sini. Kita klik aja, lalu kita tekan Enter. Untuk alignment, pastikan trase 1, dan untuk profile, kita masukkan profile yang kita desain, yaitu profil 1, lalu kita klik OK. Oke, tampilan Civil 3D akan berubah menjadi tampilan 3 dimensi, di mana ini merupakan jalan yang sudah kita desain. Pada fitur ini, kita bisa mengganti stationing yang kita inginkan sesuai stationing yang sudah kita definisikan sebelumnya. Lalu, untuk kecepatan juga bisa kita atur, misalkan sesuai kecepatan rencana kita, 100 km per jam. Dan selanjutnya kita bisa play. Di mana jika kita sudah mengklik play ini, Civil 3D akan menjalankan desain jalan yang sudah kita buat. Berikut terlihat jalan pada saat tikungan yang pertama. Lalu terlihat juga di sini setelah tikungan, jalan mulai menanjak sesuai desain kita. Dan ini untuk sebelah kiri dan kanan terlihat masih daerah timbunan. Selanjutnya, ini merupakan tikungan kedua, tikungan full circle. Dan terlihat di sini, kalau jalan sudah memasuki tahap adanya galian. Bisa dilihat dari tanah di sebelah kiri dan kanan jalannya. Dan play ini akan segera berakhir secara otomatis pada titik akhir dari jalan yang kita desain. Sekian video tutorial dari 8 Minutes Learn untuk desain geometrik jalan dengan Civil 3D 2021. Silakan jika teman-teman ada pertanyaan atau saran, bisa dicantumkan pada komen. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. Sekian dan terima kasih.